ketika saya lihat teman pendeta melayani di kampung, kadang mereka tinggalkan di kampung. Itu saya tangani setiap minggu tidak sampai 10, 7, 8 orang yang layani saja. Seperti itu. Saya tidak ada lagi hamba Tuhan. Hamba Tuhannya itu yang pertama Kestinggal, yang kedua lagi Kestinggal, yang saya ganti yang ketiga itu saya orang keempat. Dia tiba-tiba Kestinggal tanpa informasi, dia tidak datang. GBI Kemudian GBI Balindi itu dari nol saya start. Saya menjadi orang Marapu, aliran kepercayaan. Mungkin itu. Shalom saudara kasih Tuhan dimanapun berada. Hari ini kami akan berbincang tentang bagaimana kesaksian dan pelayanan Bapak Pendeta Damian 10 yang berada di daerah pedalaman Sumba. Shalom, saya Pendeta Damian 10 yang Tuhan percayakan jemaat tempat ini saya melayani dalam GBI Kayu dan GBI Balindi dalam keadaan saat ini lagi membangun. Akan dengar kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak bisa bagikan buat kita bagaimana sehingga Bapak bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Padahalnya kami pernah mendengarkan cerita bahwa sebelum menjadi hamba Tuhan, Bapak adalah seorang preman di pasar. Bapak bisa ceritakan sedikit? Saya dulu tahun di bawah 2000 saya memang preman di sekitar Pulau Sumba atau khususnya di Sumba Timur di pasar Matawai. Memang kami sering melakukan banyak hal-hal yang preman, meminta pajak uang di jalan untuk menutupi kami beli rokok dan beli minuman. Nah, ketika berjalannya waktu, banyak yang menyicili kami, anak-anak Tuhan, ada dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, ada pendeta, ada yang bukan pendeta. Di situ saya beberapa kali diinjili, mungkin kurang lebih 20 lebih kali. Saya belum sadar, tidak ada yang giat sekali untuk masuk gereja. Di tempat kami tinggal itu kalau mereka datang ke sasi rumah tangga, ibadah rumah tangga, bahkan saya menyatakan ini pendeta atau hamba Tuhan ini cari kue, itu saja. Kami ribut di belakang, mereka ibadah di depan. Mungkin itu ketika kami berjalannya waktu, satu waktu Tuhan izinkan segala sesuatu supaya saya dipanggil menjadi pendeta. Makanya Tuhan izinkan saya sakit paru-paru basah. Di situ saya cari obat di mana-mana dan saya minta saya kembali. Ya Tuhan, saya minta doa. Beberapa pendeta doa terus, puji Tuhan. Satu waktu Tuhan membawa saya di KKR di GBI Matawai. Waktu itu ada dari Amerika yang KKR. Ya di situ Tuhan jamah saya dan saya sembuh. Di situ siapa yang rindu melayani Tuhan, ketika sudah doakan sakit saya maju. Kemudian saya pulang, saya belum rasakan bahwa saya sembuh atau tidak. 2 hari kemudian baru saya tahu bahwa saya sudah bebas dan saya sudah sembuh. Di situ saya terpanggil, maka saya harus melayani Tuhan, bahwa saya membayar kebaikan Tuhan, bukan belas kasih saya kepada Tuhan, tidak. Belas kasih pribadi saya, bahwa saya dipulihkan oleh Tuhan dan saya lihat saya pun pribadi dipulihkan Tuhan, maka saya juga berpikir supaya teman-teman pergaulan saya, supaya mereka bisa juga ada belas kasihan kepada Tuhan, supaya saya menjadi hamba Tuhan, bisa saja saya sebarkan Injil. Mungkin itu saja. Jadi perjalanannya ketika dari dalam keadaan sakit, waktu itu dijamah oleh Tuhan pada saat KKR, sehingga kesembuhan terjadi. Dan mulai saat itu Pak mulai mengambil keputusan untuk mulai melayani Tuhan. Iya. Tuhan. Nah, dari cerita Pak ini kira-kira bagaimana sehingga Pak
saat itu yang mulai dari preman, mulai mengenal Tuhan, bagaimana hingga prosesnya bisa sekarang sampai bisa menjadi seorang pendeta. Dan ya kalau boleh tahu mungkin melayani di dua tempat saat ini dipercayakan di Gunung Hidup pedalaman Sumba. Kalau waktu itu Tuhan bisa saya melayani, saya lihat banyak hal. Ketika saya lihat teman pendeta melayani di kampung, kadang mereka tinggalkan di kampung. Waktu saya itu dipercayakan Tuhan, ngomong singkat saja, yang di Welagate dulu di Luli di Kabupaten Sumba Barat, saya setia saja. Ketika Tuhan kirim saya ke Sumba Timur juga, banyak juga tawaran, makanya kami tinggal waktu itu pelayanan di Purwaki sampai Kemuruk. Itu hanya satu kakak saya di Kemuruk, saya rajin setiap bulan. Kemudiannya beberapa bulan yang berikutnya dipanggil saya pergi pelayanan ke Harai. Beberapa tahun lagi saya dipanggil untuk ada hamba Tuhan di sini, karena orang asli di sini mungkin tidak dihargai, merasa malu melayani. Dia punya kakak-kakak, dia punya mama, dia punya bapak, dia berhenti tanpa ada informasi. Makanya pimpinan dari gereja Bethel Indonesia, dari wilayah sekitar yang memimpin wilayah, dipanggil saya untuk tangani. Di situ saya tangani setiap minggu tidak sampai 10, 7, 8 orang yang layani saja. Seperti itu saya merangkap dulu Kemuruk, Harai, Kayu. Jadi awalnya empat titik pelayanan Iya. Kemuruk, Harai, Palinggi dan Kajuan. Puji Tuhan Pak. Jadi begitu besar kerendahan Pak, karena melihat banyak hamba Tuhan di pedalaman yang pelayanan melayani Tuhan tapi akhirnya tinggalkan pelayanan karena mungkin merasa kesulitan, mungkin seperti itu Pak. Iya, kesulitan. Dan kebanyakan hamba Tuhan meninggalkan pelayanan di daerah pedalaman. Saya ulang sedikit, yang di Harai itu ditugaskan saya kan pas saya ada di pos PI Kemuruk, tapi ditugaskan di Harai bukan karena ditugas memang dari atasan, tidak, karena tidak ada lagi hamba Tuhan. Hamba Tuhannya itu yang pertama Kestinggal, yang kedua lagi Kestinggal, yang saya ganti yang ketiga itu saya orang keempat. Dia tiba-tiba Kestinggal tanpa informasi, dia tidak datang. Makanya saya tugas di situ, makanya dikasih tugas juga saya di sini waktu ditinggalkan. Makanya saya ini hanya yang saya mulai dari nol adalah pelayanan saya berasal dari GBI kemudian GBI Balindi, itu dari nol saya start. Saya menjadi orang Marapu, aliran kepercayaan. Mungkin itu. Yaitu Kemuruk dan Palinggi itu Pak, pelayanannya dari nol, dari peninggalan terhadap orang-orang aliran kepercayaan itu dalam bahasa Sumba Marapu. Iya. Jadi mulai merintis itu sampai sekarang sudah kira-kira ada berapa kepala keluarga sekarang ya merintis baik di Palinggi dan juga di Kemuruk. Karena Kemuruk sekarang tidak ada lagi sekitar orang aliran kepercayaan situ yang sudah masuk dari aliran kepercayaan atau Marapu, orang Sumba sudah menjadi 11 kakak. Puji Tuhan. Sedangkan yang ada di Beling di sini kita start dari satu kakak juga orang Marapu asli kita buka, dan saat ini menjadi 16 kakak. Puji Tuhan. Jadi di Palinggi awalnya dari satu kakak sampai saat ini berkembang menjadi 16 kakak, dan juga di Kemuruk dari awalnya nol sampai saat ini sudah menjadi 11 kakak. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi sekarang Pak, kira-kira dari 4 tadi sekarang tinggal berapa titik yang menjadi tugas dan pelayanan Pak, tanggung jawab pelayanan? Tanggung jawab sepenuhnya 2, tapi yang di Kemuruk ini sudah ada yang bantu, tapi saya harus melayani perjamuan sebulan sekali. Yang 2 tempat inilah GB Kayu dengan GB Pelindi, Desa Lendilun, tinggal itu tanggung jawab saya. Kira-kira ini sudah berapa lama Pak melayani? Kurang lebihnya 10 tahun, masuk 11 tahun. 11 tahun ya. Dalam waktu 11 tahun kira-kira
merasa dicukupkan atau tidak Pak? Misalkan mungkin hamba Tuhan yang lain mungkin punya penghasilan tetap, tapi kalau macam seperti hamba Tuhan seperti Pak ini kira-kira bagaimana? Nah, kalau saya lihat Tuhan yang cukup, tapi saya tidak lihat persembahan. Persembahan jemaat saya tidak lihat, tapi saya kejar jiwa. Ketika ada jiwa, pasti berkat ada. Saya punya berkat itu berasal dari kerja juga, saya dari pertanian. Saya musim hujan saya kelola sawah sedikit. Kedua, dari peternakan anak ayam, anak babi, itu saja yang menurut. Tentang persembahan, ya saya tidak ambil karena ada pegang bendara, dan saya tidak pernah ambil juga. Hanya mereka saya ambil bayar iuran dan perpuluhan. Itu sih. Jadi bersyukur ada pemeliharaan Tuhan lewat pelayanan kita. Sekalipun kita kekurangan, tapi percaya ada pemeliharaan Tuhan seperti itu ya. Iya. Tuhan. Nah, mungkin juga dalam perjalanan pelayanan ini ada tantangan apa saja yang Pak pernah hadapi? Tantangan kalau kita menginjili, ada yang terima, ada yang tidak. Ketika kita duduk balik-balik, kalau kita awalnya masih oke-oke cerita, ketika kita masuk di dalam firman Tuhan, kita menginjil orang-orang itu, mereka kadang ada yang cuek, tidak tanya lagi tujuan, karena mereka begitu kita omong, nanti mereka rubah cerita menjadi cerita tentang kehidupan dunia, bagaimana cara hidup untuk bisa mencukupi hidup. Itu saja, mereka tidak kembali lagi pada cerita yang kita ambil. Ya kita bertahan, kita ikuti cerita mereka, tapi kita pulang berdoa. Nah, itu tantangan yang pertama. Keadaan keduanya tantangan dari jemaat. Kita kalau lihat tidak datang gereja, kita pikir ya minggu depan saya pergi. Tapi ternyata sampai di gereja, sampai hari Minggu itu mereka tidak lihat, tidak datang. Bagaimana mereka bisa datang? Hanya doa. Walaupun jangan juga kita bosan kunjung. Kita ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di dalam pesta, di mana saja bisa kita melangkah ke rumah. Tantangan yang ketiga, ketika kita bangun gereja, mau bangun kecil besar sama saja masalah. Pertama, kalau sudah ada yang kasih tanah, kalau tanah itu kita tidak cepat urus sudah, walaupun ada surat bisa saja membatal. Saya banyak pengalaman. Dulu juga tahun 2016 di Purwaki seperti itu, sampai kita pindahkan bangunannya lebih berjalan yang baik. Beberapa kita bangun gereja tentu ada masalah, tidak ada yang tidak masalah. Pertama, ketika kita bangun dari Sudaya, bilang sudah ada dana dari sana, sudah ada sponsor. Ternyata belum ada sponsor, tapi mereka yang jemaat mentenarkan dahulu. Maka disitulah ada perpecahan. Bagaimana kita menghadapi perpecahan itu? Satu, saya dalam pribadi 2 hal. Pertama, sepuasa harus masuk dalam roh. Tapi selama ini tidak ada jemaat yang Tuhan percayakan yang pindah gereja juga tidak ada. Mungkinnya tidak datang 1-2 minggu, mereka akan datang kembali. Jadi memang ternyata tantangan dalam penginjilan itu, kita menginjili orang dari aliran kepercayaan ternyata tidak semudah yang kita pikirkan Pak ya. Bisa saja saat kita datang mereka terima, tapi dalam perjalanan pembicaraan itu mereka mulai mengalihkan Pak ya. Juga Pak juga tetap bertahan kembali, setelah pulang juga mendoakan. Jadi tetap semangat. Mungkin dengan cara itu sehingga orang-orang dari aliran kepercayaan dapat melihat contoh tentang kesetiaan, tentang ketabahan. Akhirnya mereka dari tadi awalnya tidak mau, sehingga akhirnya melihat Pak punya ketulusan, akhirnya mereka mau untuk menerima Tuhan Yesus. Seperti itu mungkin Pak. Nah, seperti itu. Mungkin dari pelayanannya Pak Slam ini juga, mungkin dalam perjalanan kira-kira ada harapan apa untuk kedepannya? Harapan saya dalam pelayanan kedepannya itu semua jemaat bisa masuk surga, bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tentang berkat peliharaan Tuhan dalam keperluan jasmani,
tergantung dari seorang. Karena di dalam Alkitab juga sudah menyatakan orang yang pemalas tidak mungkin diberkati, orang yang rajin itu yang diberkati. Nah, itu saja yang hal ini. Dan orang yang setia, maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Kalau kita berdoa saja tidak bekerja, sama halnya orang pemalas. Kita bekerja berdoa, kita berdoa dan bekerja, pasti Tuhan akan berkati. Mungkin harapan saya bisa jemaat Tuhan dalam hidup dunia ini bisa menyekolah. Sekolah bisa merubah pola pikir dan pola hidup ke depan. Dan gereja juga ada yang sekolah, maka gereja akan berubah sendiri menjadi gereja yang permanen rohani, permanen jasmani. Jadi seperti itulah harapan Pak ke depannya, supaya jemaat dipulihkan, jemaat juga boleh menjadi berkat, bahkan masuk surga. Itu semua. Jadi demikian saudara-saudara pendengar dimanapun yang sudah menyaksikan kesaksian oleh Bapak Pendeta Damianus Bulu yang saat ini melayani di daerah pedalaman Sumba, Kecamatan Mahu, Desa Lundilu. Demikian kesaksian beliau, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan bagi saudara yang menyaksikan dapat diberkati oleh kesaksian ini. Haleluya. Salam transformasi terjadi. Amin.